Assalamualaikum, apa kabar teman? Gimana? Posisi rebahan sudah diatur kan? Oke, film yang akan kita bahas kali ini adalah tentang seekor tikus yang bernama Remy yang punya indera perasa dan penciuman yang tajam. Dia memiliki selera tinggi dalam kuliner dan bermimpi menjadi koki yang hebat. Remy juga memiliki idola yang bernama Chef Auguste Gusteau, seorang koki yang sangat terkenal di Paris. Baiklah, bagaimana kisah lengkap Remy dalam mewujudkan mimpinya? Mari kita tonton videonya. Di awal film kita diperlihatkan berita di televisi tentang kehebatan chef yang bernama Auguste Gusteau. Dia adalah chef termuda yang pernah meraih bintang 5 dan dia juga menerbitkan buku yang berjudul Anyone Can Cook dan menjadi buku yang paling laris dalam dunia kuliner. Tapi tak semua orang merayakan keberhasilannya. Dia adalah Anton Ego, sang kritikus makanan. Anton Ego menganggap memasak adalah sesuatu yang serius, bukan seperti yang dikatakan Auguste dalam bukunya bahwa semua orang bisa memasak. Dan film Ratatouille pun dimulai. Di sekitar rumah tua terlihat para kawanan tikus yang sedang mencari makanan, termasuk Remy yang ada di sana. Saat ayahnya hendak memakan sisa apel, Remy mencium bau yang aneh dalam apel tersebut dan benar saja ada racun di dalam apel itu. Kemudian mereka mencari racun di sekitaran rumah tersebut. Benar, ternyata ada racun tikus yang disimpan oleh sang pemilik rumah. Merasa bakat anaknya sangat berguna, akhirnya Remy diberi tugas oleh ayahnya untuk menjadi pemeriksa racun di setiap makanan yang hendak dimakan para tikus. Remy adalah tikus yang memiliki selera makanan yang bersih, jadi dia tidak makan dengan para tikus lainnya yang dia anggap makanan teman-temannya adalah makanan yang kotor. Suatu hari ia menemukan jamur dan ingin mengolahnya menjadi makanan yang berbeda. Saat mengolah jamur, Remy kekurangan bumbu kunyit. Akhirnya ditemani kakaknya Emil, mereka memberanikan diri untuk masuk ke dapur sang pemilik rumah untuk mencari bumbu yang kurang. Tidak sengaja saat di dapur, Remy melihat berita tentang idolanya Gusteau yang ternyata telah meninggal dan restoran bintang 5-nya telah menjadi restoran bintang 4 karena kritikan pedas oleh Anton Ego. Kejadian itu membuat Remy bercita-cita untuk mengembalikan restoran Gusteau menjadi bintang 5 kembali, walaupun dia sendiri tak tahu bagaimana caranya. Sialnya, keberadaan mereka akhirnya ketahuan oleh nona tua pemilik rumah. Dengan cepat dia mengambil senapannya dan menembaki Remy dan Emil dengan barbar. Tanpa disadari si nona tua, tembakannya tadi membuat langit-langit rumahnya menjadi runtuh dan membongkar tempat persembunyian para koloni tikus yang berada di sana. Para kawanan tikus pun berbondong-bondong kabur untuk menghindari serangan yang lebih dari nona tua itu. Remy yang berusaha mengambil buku Gusteau akhirnya terpisah dari koloninya saat berada di saluran air. Saat berada di gorong-gorong, Remy membuka buku Gusteau yang dibawanya. Saat membuka gambar Gusteau, Remy merasa sosok Gusteau hidup dan menyuruhnya naik ke atas. Dan ternyata Remy sadar sekarang dia sudah di Paris. Remy juga melihat restoran idolanya, restoran Gusteau, dan bergegas ke sana. Kita ke dapur para koki restoran Gusteau. Terlihat juga seorang anak muda yang bernama Linguini yang sedang melamar pekerjaan. Awalnya Chef Skinner sebagai ketua koki tidak mau menerimanya, tapi para koki lain mengatakan bahwa mereka butuh tukang bersih-bersih di dapur dan akhirnya Linguini pun diterima bekerja. Kita kembali ke Remy yang sedang melihat-lihat pekerjaan koki sambil ditemani bayangan Gusteau, dan tak sengaja Remy melihat Linguini yang saat itu sedang memasukkan beberapa bumbu yang tidak sesuai di dalam sop yang akan dihidangkan. Dengan cepat akhirnya Remy pun turun ke bawah dan mencampurkan bumbu-bumbu lain ke dalam sop tersebut. Tanpa disadari Remy, ternyata Linguini melihatnya dan menyembunyikan Remy. Dan tiba-tiba Chef Skinner juga datang. Melihat Linguini memegang sendok sop, kemudian Skinner marah karena dia sudah berani memasak tanpa persetujuan darinya. Dengan cepat sop itu pun dibawa oleh pelayan restoran. Skinner juga berusaha menghentikannya tapi terlambat karena supnya sudah berada di meja pelanggan. Ternyata pelanggan tersebut adalah kritikus makanan yang bernama Leclerc. Skinner pun terkejut dengan ulasan si kritikus bahwa ia menyukai sopnya. Skinner juga merasakan sopnya. Sambil tak percaya, dia menanyakan apa yang sudah dimasukkan Linguini. Saat Remy hendak kabur, Skinner melihatnya dan para koki di sana pun segera memburunya. Linguini berhasil memasukkan Remy ke dalam toples. Skinner kemudian menyuruhnya untuk membunuhnya di luar karena apabila pengawas kesehatan tahu ada tikus di dapur mereka, maka restoran akan ditutup. Linguini membawa Remy ke pinggiran sungai. Saat ingin membuang Remy, Linguini melihat wajah sedih Remy dan mengurungkan niat
niatnya untuk membuang ke sungai. Linguini juga khawatir dengan karirnya, karena jika dia disuruh memasak lagi, pasti dia tidak bisa membuat rasa yang enak seperti rasa sop tadi. Linguini menyalahkan ulah Remy yang telah memasukkan bumbu ke dalam sop itu, dan akhirnya memonjokkan dirinya karena semua koki mengira itu adalah masakannya. Di bawah kebingungannya, dia mencoba menanyakan kepada Remy bumbu-bumbu apa yang dimasukkannya. Seolah tak percaya Remy bisa mengerti apa yang dikatakannya. Akhirnya Linguini pun membebaskan Remy keluar dengan maksud Remy mau mengajari dia memasak. Tapi Remy malah pergi kabur. Belum lari jauh, tiba-tiba Remy berbalik dan tak tega melihat Linguini. Akhirnya Remy memutuskan untuk ikut bersama Linguini. Setiba di rumah Linguini, Remy tampak begitu senang. Remy pun tertidur sambil memandang malam di kota Paris. Saat pagi hari, Linguini melihat Remy sudah tidak ada di sana dan melihat pintu kulkas sudah terbuka. Linguini marah dan merasa tertipu. Ternyata Remy saat itu sedang memasak telur untuk mereka berdua. Linguini memakan dan memuji masakan Remy. Dia juga menanyakan daun yang dimasukkannya berasal dari mana. Remy kemudian menunjuk halaman rumah orang di seberang. Linguini kemudian mengatakan agar Remy jangan mencuri dan akan membelikan bumbu-bumbu masak untuknya. Kembali ke dapur Koki, Cholte, koki perempuan satu-satunya, sedang membacakan koran yang berisikan pendapat kritikus makanan La Claire. Dia mengatakan bahwa sup di restoran Gesteau luar biasa, rasanya tajam tapi halus. Meski mustahil Gesteau menarik perhatian kita lagi. Jadi selama kematian sang koki Gesteau, restoran Gesteau sudah jarang memikat perhatian para kritikus makanan karena makanannya dianggap datar dan tidak ada yang spesial. Kita lanjut ke Linguini yang ingin bekerja. Dia bingung ingin menyimpan Remy di mana. Akhirnya Linguini menyelipkannya di dalam bajunya. Dan benar saja, karena kejadian kemarin, akhirnya Linguini disuruh untuk memasak sop kembali oleh Skinner. Tapi saat hendak memasukkan bumbu, Remy yang melihatnya kemudian menggigit badannya karena bumbu yang dimasukkannya tidak sesuai dengan yang dimasukkan Remy kemarin. Akhirnya Linguini pergi ke ruangan stok makanan sambil memikirkan cara agar bisa menyembunyikan Remy. Skinner yang lewat mendengar ada suara Linguini di dalam, kemudian masuk dan dia juga melihat Remy, sang tikus. Saat lampu dimatikan, Remy pun sudah hilang. Linguini pun akhirnya keluar dengan Remy yang sudah ada di rambutnya. Di kamar mandi tanpa sadar, akhirnya Remy menemukan cara untuk menggerakkan tubuh dan tangan Linguini dengan cara menarik rambut. Ya, terlihat seperti menggerakkan kekang kuda. Mulai dari situ akhirnya ide mereka untuk memasak dan menjadi koki hebat mulai terlihat. Di rumah, Remy mulai berlatih menggerakkan Linguini dengan menutup kedua mata Linguini sambil memasak. Mulai dari mengaduk adonan, merajang sayuran, meracik minuman, dan memasak. Akhirnya setelah lama berlatih, mereka mulai terbiasa dan Linguini mendapat kepercayaan untuk memasak di restoran Gesteau. Di ruang kerjanya, Skinner ternyata ingin menciptakan resep baru, yaitu sejenis makanan baru versi siap saji, dan itu berbanding terbalik dengan prinsip Gesteau yang merupakan pendiri restoran. Saat membaca surat yang ada di sana, tanpa sengaja Skinner membuka surat lamaran Linguini. Skinner terkejut dan akhirnya menelpon pengacaranya. Pengacara itu membacakan surat wasiat dari Gesteau bahwa jika setelah 2 tahun dari tanggal kematiannya tak ada ahli waris yang muncul, maka bisnis Gesteau akan diberikan kepada wakilnya, yaitu Skinner. Skinner tak menyangka saat masa tenggat surat wasiat itu tinggal 1 bulan, tiba-tiba seorang anak muncul dengan surat lamaran dari pengakuan ibunya yang baru saja meninggal. Ibunya mengatakan bahwa anak itu adalah anak dari Gesteau. Ya, anak itu adalah Linguini. Si pengacara kemudian mengambil topi koki Gesteau dan menemukan rambut Gesteau dan akan mengecek DNA Gesteau dan Linguini apakah ada kecocokan di antara mereka. Di dapur koki, Cholte kemudian membimbing Linguini cara bekerja yang baik sebagai koki dan mengenalkan satu persatu tim koki. Saat pelanggan hendak memesan makanan, mereka memesan resep baru yang ada di restoran Gesteau buatan Linguini. Skinner kemudian menyuruh Linguini untuk membuat daging anak sapi ala Gesteau. Skinner tahu bahwa ini adalah resep gagal Gesteau dahulu. Dia ingin menjebak Linguini agar bisa menyingkirkannya dari restoran Gesteau. Chilote kemudian membantu untuk membuat sausnya yang sesuai resep yang ditulis Gesteau. Tetapi Remy yang menyadari bahwa resep itu adalah resep gagal, mulai menggerakkan Linguini dengan mengambil bumbu
bumbu-bumbu yang tidak ditulis Gesteau. Celote juga heran melihat aksi Linguini dan mengatakan ini bukan waktunya improvisasi karena pelanggan sudah menunggu. Dan saat Celote hendak menuang sausnya, Linguini menghalanginya dan memasukkan saus yang diimprove-nya dengan Remy. Dan tanpa disangka semua pelanggan sangat menyukai resep mereka dan menu daging anak sapi pun menjadi makanan favorit di malam itu. Skinner kemudian merayakannya dan mengajak Linguini ke ruangannya untuk minum wedang jahe sambil mencari tahu rahasia dari Linguini tentang keahliannya yang tiba-tiba bisa memasak apa saja. Tetapi Linguini tidak terpengaruh dan tetap menyembunyikan rahasianya dari Skinner. Di luar, Remy yang lagi bersantai dengan hidangan anggurnya kemudian melihat sesuatu yang ternyata itu adalah Emily. Kemudian dia mengambil beberapa makanan segar dari dapur untuk Emily. Emily kemudian mengajak Remy untuk kembali ke keluarga dan koloninya. Ayahnya kemudian bercerita tentang yang telah terjadi dengan para kawanan tikus dan menyuruh Remy untuk tetap tinggal. Tetapi Remy mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal bersama mereka karena kebiasaan kawanan tikus yang selalu makan makanan sampah. Akhirnya ayahnya menunjukkan suatu pemandangan yang tidak bagus, yaitu kematian para tikus akibat keracunan tikus di kota Paris. Tapi Remy tetap ada pendiriannya. Dia mengatakan akan memulai sesuatu perubahan dengan keberuntungan. Akhirnya kebangkitan restoran Gesteau telah sampai ke telinga Igo dan ini mengundang Igo untuk kembali mengulas restoran tersebut. Di kantor Skinner, pengacara mengatakan bahwa tes DNA-nya cocok. Dengan kata lain, Linguini adalah benar anak dari Gesteau. Skinner merasa Linguini telah menjebaknya dan mempermainkannya dengan tingkah Linguini yang pura-pura bodoh. Pengacara juga mengatakan tenggang waktu surat wasiat tersisa 3 hari lagi. Dia menyarankan setelah habis masa tenggat untuk memecat Linguini dari restoran agar masalahnya bisa teratasi. Ketika pagi, Emily beserta para temannya datang menjumpai Remy. Ternyata Emily menceritakan tentang makanan yang diberikannya kemarin kepada teman-temannya. Remy kemudian menyuruh mereka menunggu dan pergi ke dalam penyimpanan makanan. Ternyata ruang makanan dikunci. Kemudian ia masuk ke dalam ruangan Skinner untuk mengambil kunci ruangan tersebut. Saat melihat foto Gesteau, Remy kembali dihidupkan imajinasinya seakan Gesteau sedang berbicara kepadanya. Dan sewaktu membuka laci untuk mengambil kunci, Remy menemukan surat wasiat dari Gesteau. Betapa terkejutnya Remy setelah melihat ada arsip Linguini di dalamnya. Kemudian dia membaca isi surat wasiat tersebut dan membaca tentang hasil DNA yang sama antara Gesteau dan Linguini. Secara bersamaan, Skinner tiba-tiba masuk dan melihat Remy yang sudah menggigit kertas wasiat itu dan kabur. Aksi kejar-kejar pun terjadi di antara mereka. Dengan perjuangan yang keras, akhirnya Remy berhasil kabur membawa surat tersebut. Dan saat hendak memasuki ruangannya, Skinner terkejut dengan Linguini yang sudah berada di dalam. Ditemani Celote, akhirnya mereka mengusir Skinner dari sana. Kepergian Skinner kemudian mereka rayakan bersama para tim koki, dan makanan siap saji yang ingin dibuat Skinner kemudian mereka buang. Linguini dan Remy akhirnya menempati rumah baru dari warisan Gesteau, dan para kawanan tikus yang dibawa Emily juga selalu datang untuk meminta makanan segar kepada Remy. Hubungan Linguini dan Celote pun semakin dekat. Kembali ke Linguini yang sedang mengadakan jumpa pers. Para wartawan menanyakan apa rahasia ia sehingga bisa memasak dengan baik. Linguini menjawab ini karena bakat yang turun dari ayahnya. Remy yang ada di atas kepala Linguini tampaknya kecewa dengan perkataan Linguini yang tidak berterus terang. Saat pers berlangsung, tiba-tiba semua dikejutkan dengan kedatangan Anton Igo. Igo mengatakan dia akan datang besok malam ke restoran Gesteau. Igo berharap dia mendapat makanan yang terbaik dan tidak mengecewakannya. Jadi sedikit cerita kembali, semua restoran di Prancis yang didatangi oleh Anton Igo bisa berakibat dua hal. Jika Igo berkomentar negatif, maka restoran tersebut bisa bertampak gulung tikar. Tetapi jika positif, maka restoran tersebut akan semakin terkenal dan semakin besar. Di ruang koki, Linguini ternyata di mata
dimata-matai oleh Skinner dari atap. Skinner akhirnya terkejut dan tahu bahwa di balik kehebatan Linguini memasak ternyata ada Remy, seekor tikus yang mencuri surat wasiat darinya. Linguini juga membuang Remy di luar karena telah mengganggunya saat pers tadi. Teman-teman tikus beserta Emily yang ada di sana turut menertawakan yang terjadi kepada Remy. Mereka mengatakan bahwa Remy tak lebih dari hewan peliharaan Linguini. Dengan marah dan kecewa dengan sifat Linguini, akhirnya Remy menyuruh Emily memanggil semua kawanan tikus untuk menghabiskan stok makanan yang ada di dapur restoran. Di luar, Skinner kemudian menelepon pengawas kesehatan bahwa restoran Gusteau sekarang sudah diserang tikus dan menyuruhnya untuk segera memeriksanya dengan maksud agar restoran Gusteau ini bisa tutup. Di bawah pimpinan ayahnya, para kawanan tikus pun datang untuk mencuri makanan di dapur. Tapi Linguini menyadari ada kehadiran Remy, kemudian menghampirinya dan sesegera semua tikus pun bersembunyi. Linguini dengan kepolosannya akhirnya mengakui kesalahan dirinya yang tidak mengakui keberadaan Remy kepada orang-orang, dan sifat terus terangnya juga didengar oleh ayahnya Remy yang membuat dia menjadi kagum. Tetapi insiden terjadi yang menyebabkan Linguini sadar bahwa Remy telah membawa kawanannya untuk mencuri makanan. Linguini pun marah dan kembali mengusir Remy dan kawanan tikus dari sana. Esok hari saat hari kedatangan Ego, Linguini memberi inspirasi kepada teman koki lainnya, tapi yang disampaikannya malah membuat teman koki di sana menjadi tidak bersemangat. Di luar, Remy yang sedang memperhatikan juga merasa bimbang. Terlihat Emily yang juga berada di luar dapur, dan saat mereka berbicara, Emily hendak mengambil keju di dalam kantong plastik. Remy yang sadar bahwa itu adalah perangkap tikus kemudian mendorong Emily yang menyebabkan Remy terjebak di dalamnya. Ternyata perangkap itu adalah milik Skinner. Dia menawarkan agar Remy membuat olahan makanan cepat saji agar tidak membunuhnya. Skinner menyimpan Remy di bagasi mobilnya. Emily yang lari kemudian datang bersama ayahnya dan menghancurkan bagasi itu dengan batu, dan Remy pun berhasil dikeluarkan. Dengan cepat Remy pun berlari ke dalam restoran. Di restoran, Anton Ego pun sudah siap untuk memesan makanan. Dia memesan makanan yang perspektif yang tidak ada di menu restoran. Ini membuat pelayan merasa bingung. Ego mengatakan ia ingin memakan makanan yang dibuat oleh chef baru, ditemani anggur tahun 1947 di samping mejanya. Skinner yang juga terlihat di sebelah meja Ego memesan makanan yang sama seperti Ego. Keadaan di dapur koki juga semakin kacau karena Linguini tidak bisa membuat resep makanan yang pernah dibuatnya. Pesanan pelanggan yang beraneka ragam membuat para koki bingung. Mereka berharap semuanya kepada Linguini untuk memberikan bumbu-bumbu apa saja yang akan dibuat. Tetapi karena memang Linguini yang sebenarnya tidak tahu memasak, membuat keadaan menjadi semakin panik, dan Linguini pun pergi meninggalkan para koki. Tiba-tiba dari pintu belakang masuklah Remy yang sebenarnya sudah dihalangi oleh ayah dan saudaranya. Para koki yang melihat segera mengambil sesuatu untuk membunuh Remy. Linguini yang melihatnya kemudian berlari cepat untuk menghadang para koki. Akhirnya Linguini pun berterus terang di depan semuanya bahwa Remy lah yang selama ini berada di belakang masakan-masakan lezatnya. Dengan kata lain, Remy lah sang koki yang sebenarnya, bukan dia. Kejujuran Linguini malah menyebabkan para koki berhenti bekerja dan meninggalkannya, termasuk Celote yang juga akhirnya pergi. Keadaan Linguini pun semakin bingung dan dia sadar kalau hidupnya sudah hancur. Ayah Remy merasa terharu mendengar perkataan Linguini yang menyatakan anaknya Remy adalah koki yang berbakat, dan ia juga kagum dengan tekad dan kegigihan Remy sampai saat ini yang berusaha mewujudkan mimpinya. Segera ia pun mengarahkan semua koloni tikus untuk membantu Linguini dan Remy menjanjikan makanan untuk para pelanggan, termasuk Anton Ego yang sudah lama menunggu di sana. Tapi tiba-tiba di dapur koki, pengawas kesehatan datang dan para tikus akhirnya mengejar dan menyandranya. Pertunjukan memasak dari tikus pun dimulai, mulai dari bersih-bersih dengan mesin uap sampai memotong sayuran dan memasak Linguini yang melihat juga tidak tinggal diam. Dia langsung mengisi posisi pelayan. Dengan sepatu rodanya, dia kemudian memberikan menu dan menyajikan minuman. Celote juga kembali ke restoran. Tapi saat membuka pintu dapur, dia hampir jijik melihat para tikus yang sedang memasak. Tapi Linguini meyakinkannya, dan Celote akhirnya ikut membantu mereka memasak. Remy juga mengatakan akan memasak ratatouille untuk Anton Ego. Celote awalnya bingung karena ratatouille adalah makanan sederhana para petani.
petani, tapi mereka mempercayakan Remy. Dengan olahan yang dibuat Remy, akhirnya Ratatouille pun dibawa ke Anton Ego. Saat memakan di suapan pertama, Ego teringat akan masakan ibunya saat masih kecil. Dia mengatakan dia tak ingat kapan terakhir dia meminta pelayan untuk menyampaikan pujian kepada chefnya. Dia juga ingin berjumpa dengan chef yang memasak Ratatouille tersebut. Linguini dan Cholte pun sepakat akan memberitahukannya, tetapi setelah para pengunjung pergi semua, Anton Ego pun menyetujuinya. Skinner yang memakan Ratatouille pun mengakui kalau makanannya sangat enak. Dia kemudian ke dapur dan menanyakan siapa kokinya, karena setahunya Remy telah ditangkapnya. Terkejutnya saat ia melihat koloni tikus di sana. Akhirnya dia pun diserang dan ditawan bersama pengawas kesehatan. Saat seluruh pelanggan pulang, akhirnya Linguini dan Cholte pun membawa Remy kepada Anton Ego. Pada awalnya Ego merasa ini adalah sebuah lelucon, tapi saat Linguini menjelaskannya, senyum Ego pun hilang. Dia kemudian ke dapur makanan dan menyuruh Remy untuk kembali memasak Ratatouille. Reaksinya tak lebih dari sekali bertanya, dan saat ceritanya selesai, Ego berdiri mengucapkan terima kasih atas masakannya dan pergi tanpa kata-kata lagi. Esok pun ulasan Ego muncul. Karena adanya laporan Skinner dan pengawas kesehatan, restoran Gesteo tetap saja ditutup. Anton Ego, sang kritikus pun kehilangan pekerjaan dan kredibilitasnya. Tapi di samping semua itu, Anton Ego membuat investasi kecil kepada Cholte dan Linguini agar membuka restoran kecil yang berada jauh dari kota. Dan Remy, sang chef kecil yang menjadi chef di sana. Juga para kawanan tikus hidup di atasnya sambil memakan masakan dari koki Remy. Dan film pun selesai. Oke guys, mungkin yang ingin disampaikan dalam film ini, untuk kalian yang memang hobi dan punya bakat masak, jangan takut untuk mencoba. Kejar mimpi kalian menjadi seorang koki yang hebat dan terkenal. Sosok Remy si tikus mungkin hanya contoh bahwa semua orang dan dari manapun kalau memiliki tekad dan bakat yang kuat pasti bisa mewujudkan mimpinya walaupun banyak rintangan yang datang. Oke, sampai jumpa lagi di cerita animasi selanjutnya ya. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk membagikannya. Terima kasih.